Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya ini. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi mohon nanti bisa disimak dengan baik ya tentang bagaimana menggunakan fungsi if di Excel ya. Oke, baik, kita akan coba mulai dari yang pertama. Oh ya, ini untuk diskon dulu ya, terus bonus dan jumlah bayar. Nah, kemudian juga di sini perlu dipahami. Kalau kita sudah mengerjakan satu baris, maka nanti untuk baris di bawahnya itu cukup kita copy saja. Jadi di sini walaupun ada 7 baris, ya kita sebenarnya hanya perlu mengerjakan untuk masing-masing kolom awalnya saja. Oke, baik, kita langsung saja. Pertama kita lihat di sini untuk diskon, ketentuannya kita baca di sini. Nah, diskon di sini 10% dari harga jual. Selain itu tidak mendapat diskon. Jadi kalau kredit dia nggak dapat diskon. Atau diskonnya nol. Ya, kalimat tidak tidak dapat atau tadi tidak mendapatkan itu berarti diskonnya nol. Oke, caranya gimana? Seperti biasa kita gunakan sama dengan lalu fungsi if. Oke, sebelum kita ke fungsi if, ini perlu diperhatikan bahwa opsinya ada dua, hanya kredit atau cash saja ya. Sehingga di sini tolong diperhatikan karena di sini adalah kalimat cash ya, selain itu tidak, berarti kan ini yang ada cash dan kredit itu di kolom E di cara pembayaran. Maka ini disebut kolom acuannya. Logical testnya di sini nih. Jadi nanti kita harus ingat jangan memakai kolom-kolom yang lain, tapi kolom yang ada kredit dan cashnya. Nah, karena cuma dua opsi, berarti nanti if-nya cukup sekali saja. Ya, jadi kita klik if, lalu kita klik 2 kali. Logical testnya berarti ini. Nah, jika E6, bukan yang lain, tapi nanti bisa saja pada saat mengerjakan kolomnya bukan E6. Yang jelas di kolom cara bayar. Nanti tergantung kolom yang nampak di layar Anda apa. Nanti ya, kalau di saya ini kebetulan E6. Ini kolom dan baris ke-6, E6. Nah, jadi jika E6 itu sama dengan, nah, walaupun di sini tertulisnya kredit, ya kita mau nulis cash nggak apa-apa. Yang penting ingat patokannya, kalau cash 10%. Gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis cash. Ya, cashnya harus pakai huruf besar, karena di sini cash, huruf besar. Dan karena dia adalah teks, maka kita berikan tanda petik di atasnya. Seperti ini, cash. Nah, jadi sekali lagi, kalau mau ditulis kredit, nggak apa-apa. Tapi ingat, value true-nya itu, ini kalau terlihat ya value true-nya itu harus sesuai yang ada di sini. Karena ini cash, maka value true itu kalau benar apa kita lihat di soal. Katanya 10% kalau cash. Berarti di sini kalau cash dia 10%. Nah, itu kita titik koma dulu. 10% ya. 10%. 10% dari apa? Dari harga jual. Ingat harga jual itu di mana? Di kolom D. Jadi 10% ini harus dikali dulu dengan yang di kolom D. Ya, jadi perlu dikali yaitu dengan bintang. Itu 10% dari harga jual. Jadi dari itu perkalian. 10% dari harga jualnya di mana? Nah, kalian lihat, Anda lihat nanti di kolom apa. Nah, ini ya di kolom harga jual berarti ya. Kita klik di sini. Jadi 10% kali D6. Itu. Kemudian biasa titik koma. Nah, di sini tidak perlu if lagi. Kenapa tidak perlu if lagi? Karena cuma ada dua opsi, cash atau kredit. Jadi if-nya sekali aja, lalu kita masukkan lengkap, logical test-nya apa? Tadi ya, kolom acuannya ini, logical test itu kolom acuannya ini, jika kolom acuannya itu adalah cash, ya, 10% dikali D6. Nah, kalau tidak, berarti nol. Berarti ini berapa? 0%. Ya kan? 0%. Nah, boleh dikali dari harga jual. Ini boleh ke sini. Nah, 0% ke sini, tutup kurung. Tutup kurungnya 1 kali aja. Ya, ini coba dilihat. Jadi tidak perlu bikin if lagi. Langsung kita enter. Nah, karena dia kredit, maka dia nol diskonnya.
Tapi kalau kita copy ke bawah, nah benar ya, yang kredit tuh nol semua. Tapi kalau yang cash dia 10%. Nah, ini 10%-nya, 10%-nya, ini 10%-nya. Dari mana? Dari harga jual. Ini 15 juta ya, tadi 150 juta, 10%. Nah, manakala kita ingin rubah, saya mau nulisnya kredit. Nah, kalau mau kredit seperti ini, kredit ya, maka value true-nya diganti. Karena kalau kredit berapa? Bukan 10%, tapi 0%. Nah, ini harus diganti. Oh, gini. Yang ini yang 10%-nya. Nah, jadi ditukar. Sehingga ingat, logical test-nya itu lihat kolom acuannya, bagaimana. Kolom acuannya adalah kredit, misal. Maka kalau kredit yang benar apa? 0% dikali dengan penjualan. Kalau salah, berarti kan kalau salah tuh artinya cash. Ya, kalau cash 10%. Jadi sekali lagi silahkan mau pakai ditulis kredit, logical test-nya itu dari kolom acuan, mau ditulis cash, nggak apa-apa. Yang penting nilai benar atau nilai salahnya harus sama. Jangan di sini ditulis kredit, ininya 10%. Nah, ini salah. Ya, ininya kalau 10, karena dia kredit, maka nilai benarnya itu nol gitu ya. Tinggal di enter. Hasilnya akan sama nanti. Hasilnya akan sama. Jadi mau pakai cash, logical testnya itu ya logikanya itu mau pakai cash mau pakai kredit, yang penting nilai ketika benarnya. Ya, nilai benar cash itu 10% dari harga jual, diskon tuh nilai kredit itu nilai benarnya Pak 0%. Nah, nanti kalau opsinya ada tiga, berarti if-nya ada berapa? If-nya ada dua. Nanti ya, ada nih di merek mobil, nanti kita akan jelasin. Nah, ini dulu ya yang tipe 2. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Sekarang kita lihat jika tipe mobil satu Avanza, 2 Xenia, dan 3 EPV. Berarti ada tiga pilihan. Maka kalau dia tiga pilihan, ya ini tiga pilihan, itu berarti if-nya nanti ada dua. Oke, kita ketik lagi if seperti ini. Klik dua kali. Logical test-nya dulu, berarti kolom acuannya. Nah, di sini kan satu 2 3. Mana nih yang satu 2 3? Ini tipe mobil. Bukan harga jual, bukan cara pembayaran. Jangan sampai nanti yang jadi kolom acuan, logical test-nya itu, kolom acuannya, masuk cara pembayaran. Bukan, lihat di sini ketentuan soalnya. Oh, dia satu 2 3. Maka kita ambil yang kolom B ini. Kalau tadi diskon, kenapa ngambil cara kredit pembayaran? Ya karena sesuai soal. Nah, ini terkait dengan cash atau kredit gitu ya. Nanti if ini sama dengan, nah mau nulis dua, mau nulis satu, bebas. Mau nulis tiga juga bebas. Yang penting nanti nilai benarnya itu sama. Nah, kita akan nulis satu aja. Walaupun di sini yang kita klik sebenarnya tipe mobil dua ya, nggak apa-apa tipe satu juga. Satu titik koma ya kan. Nah kalau satu apa katanya? Avanza. Tuh, ingat jadi ditulis di sini. Oh, kalau satu yang benar itu Avanza. Jangan lupa dikasih tanda petik dan tulisannya besar apa kecil di situ. Misalkan kecil ya. Nah, misalnya kecil, berarti gini. Tanda petik lagi kan. Nah, kalau yang tadi pada saat diskon kan kita langsung aja tuh setelah nilai benar langsung nilai salah. Tapi karena di sini ada tiga opsi, berarti kita akan if lagi. Berarti titik koma dulu dipisah. Nanti jangan sama dengan, sudah sama dengan itu di depan aja sekali. Jangan sama dengan if lagi begini, jangan. Kita langsung aja tulis if gitu. Yang kedua itu. If kedua itu nggak perlu dikasih sama dengan. Udah balik lagi ke sini, kita klik lagi. Klik B6 sama dengan, nah tadi kan satu udah, berarti sekarang dua. Kalau dia dua, titik koma, jangan lupa. Nah, nanti di komputer dilihat ya, di rumusnya ini. Ini kalau saya munculnya titik koma. Bisa saja di Anda itu cuma koma. Nah, jadi lihat di sininya. Di rumusnya itu dia pakai titik koma apa koma. Ini yang rumus yang keluar ini kan. B2, B2-nya apa nih? Berarti kita misalkan B2 tuh nilai 2 tuh apa nih? Ini nilai 2 itu kalau benar Xenia. Kita tulis. Xenia. Jangan lupa tanda petik. Kenapa? Karena dia bukan angka, bukan numerik. Ya, jadi dikasih tanda petik. Lalu titik koma. Nah,
Ini kan sudah semua nih opsinya Avanza, Xenia udah satu Avanza, dua Xenia udah. Berarti kalau sudah beres, kita nggak perlu nambah if lagi. Karena if-nya cukup dua. Nah, karena kita nggak perlu nambah if lagi, langsung saja berarti jawabannya kalau bukan Avanza sama Xenia apa? Berarti tinggal mobil mobil tiga, IPV kan? Nah, tiganya nggak usah ditulis, langsung aja. Logika salahnya apa? Berarti selain Avanza dan Xenia adalah IPV. Itu ya, IPV, huruf besar semua. Misalnya. Jangan lupa tanda petik. Sudah tuh, tutup kurung. Tutup kurungnya dua kali karena if-nya ada dua. Jadi tutup kurungnya dua kali. Coba diperhatikan semuanya di sini ya. Lihat dengan baik. Karena ini ada tiga opsi. Jadi if-nya dua. Kalau di diskon tadi cash sama kredit, ya opsinya cuma dua. Maka if-nya satu. Tutup kurungnya satu. Yang banyak siswa salah itu kadang di pertama di sininya nggak sama ya. Ini B6, ininya ikut B7. Jadi ini samakan saja ya gitu. Lebih enaknya. Kemudian if-nya dikasih sama dengan lagi, di sininya harusnya kan tidak perlu. Ya, terus apa lagi? Di belakangnya ini kadang-kadang masih ditambah if lagi. Nggak usah, langsung saja nilai salah. Gitu. Nah, kemudian yang kecil-kecil, kesalahan yang kecil biasanya tidak pakai tanda petik atau kurang tutup kurung. Kalau if-nya hanya satu, tutup kurungnya satu. Kalau if-nya ada dua, tutup kurungnya dua. Ini kita enter. Maka di sini benar tuh nomor dua Xenia. Udah kita blok. Nah, nomor tiga EPV, nomor satu Avanza, ada benar. Ya, jadi ini harus benar-benar dipahami betul ya. Oke, kemudian di sini ada bonus ya. Nah, ada bonus nggak ada keterangannya ini ya. Udah kita bonusnya kita delete aja deh. Nggak usah ada bonus. Nah, langsung jumlah bayar aja. Sekarang kita lihat jumlah bayar itu apa di sini keterangannya ada nggak? Jumlah bayar itu harga jual dikurangi diskon katanya. Harga jual dikurangi diskon. Nah, berarti dari sini harga jualnya mana? Ini kan, berarti di kolom D. Ya, jangan lupa selalu dimulai sama dengan harga jual itu kolom D. Terus apa kata dia dikurangi apa tadi? Harga jual dikurangi diskon. Berarti ini harga jual ini D6, ini dikurangi diskon. Nah, diskon mana ini kan? Oh. Udah ini kurang-kurang biasa aja, tapi diterjemahkan jadi persamaan. Kita enter. Udah dapat tuh. Kita kopikan ke bawah. Nah, jadi kalau yang tadi belinya cash, dia dapat pengurangan tuh jumlah bayarnya. Ya, ingat dikurangi tuh rumusnya. Dari mana kita bisa tahu ini D6 dikurangi F6? Ya dari soalnya. Kata soalnya jumlah bayar tuh harga jual dikurangi diskon. Nah, udah beres. Oke, udah beres ya. Nah, sudah beres. Oh, ada lagi nih pajak. Mana pajak nih? Pajaknya 2,5%. Oke, nanti ya. Berarti di sini subtotal. Ingat, ini kita berarti menjumlah. Nah, menjumlah itu bisa dengan penjumlahan biasa, dijumlah satu-satu setiap baris. Atau yang gampang pakai apa? Coba diingat-ingat. Jumlah, memakai sum. Ya, jumlah itu sum tulisannya. Diketik, klik dua kali, tinggal di blok. Lalu tutup kurung. Nah, ini jumlahnya 816 juta. Ya, 816 juta. Oke? Jadi untuk subtotal pakai jumlah. Jumlah itu keseluruhan langsung. Terus katanya di sini apa? Pajaknya mana tadi tuh? Pajaknya 2,5% dari subtotal. 2,5% ya. Jadi kita sama dengan 2,5 ya. 2,5 ini 2,5% dari subtotal. Dari itu berarti apa? Kita udah tadi belajar ya, perkalian. Subtotalnya di mana? Di sini. Udah kita enter. Itu. Oke. Nah, sekarang total bayar berapa? Total bayar apa nih total bayar? Total bayar subtotal ditambah pajak. Subtotal ditambah pajak. Udah ini kalimat matematik aja. Sama dengan, ingat rumus selalu dimulai sama dengan subtotal ditambah tadi itu ya. Tambah pajak. Nah, ini. Udah enter kan. Oh, jadi ini dia totalnya 836 juta. Kalau rata-rata gimana? Rata-rata kita lihat di sini. Nah, rata-rata itu
Oh, ini nggak ada keterangannya. Rata-rata tuh diambil dari jumlah bayar, tapi sampai sini aja nih, sampai nomor 7. Ya sampai ini. Yang bawah jangan diikut sertakan. Jadi dari 99 juta sampai 120 juta aja. Apa rata-rata rumusnya sama dengan average. Average ini lalu kita blok. Sampai sini. Awas jangan sampai ke bawah ya. Hanya dari sini hanya jadi jumlah bayar. Kita mulai rata-ratanya berapa? Tutup, enter. Udah rata-rata ketemu. Kalau kita mau nih lihat maksimalnya, maksimal, nilai maksimal. Berarti max kan, ingat max sama dengan kita ketik max ya. Nah, di blok ini sama dari 99 sampai 20. Blok. Nah, lalu di enter. Itu yang maksimal 135 yang paling gede. Di sini nih dari 7 baris mana yang paling gede? Ini ya benar 135 ada dua. Sekarang kalau diminta minimalnya, minimal berarti min. Sama dengan min, kita tulis gini, diklik dua kali, nah di blok lagi. Ini tutup. Lalu enter. Nah, udah ketemu ya. Jadi ini sudah ketemu. Sementara kalau untuk pendapatnya ini pakai sum if ya, nanti di lain waktu kita jelaskan. Yang penting kalian bisa memahami jumlah if tadi, maaf, fungsi if tadi ya, untuk menulis merek mobil ada tiga opsi. Berarti di sini saya lihat rumusnya, dibesarin dulu nih. Nah, ini ya, if-nya ada dua karena ada tiga opsi. Kalau yang diskon tadi hanya dua opsi, berarti if-nya cuma satu. Tutup kurungnya cuma satu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan sampai merasa kebingungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.